Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dengan bulan yang istimewa. Ramadan adalah bulan yang mulia. Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengguyurkan pahala tanpa batas kepada hamba-hambanya yang melaksanakan amal kebaikan. Ramadan adalah bulan puasa. Puasa menjadi suluh, menjadi kompas yang mengantarkan manusia pada kedudukan yang paling tinggi, kedudukan yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu takwa. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183, jelas bahwasannya puncak atau hasil daripada melaksanakan puasa adalah ketakwaan, la'allakum tattaqun. Sekarang kita mencoba memahami apa makna puasa. Banyak orang mengatakan saya berpuasa, tetapi mungkin belum mengetahui makna atau arti dari puasa itu sendiri apa. Para ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, memberikan definisi atau makna yang hampir sama terkait arti dari puasa. Misal, Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain menyampaikan bahwasanya makna puasa adalah al-imsak an jami'il muftirat. Menahan sesuatu yang menyebabkan puasa tersebut kehilangan maknanya, yang membatalkan puasa. Sementara Imam Al-Ghazali dalam karya monumentalnya Ihya Ulumuddin menyampaikan bahwasanya puasa minimal memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah kufun wa tarkun, ya, berhenti dan meninggalkan. Sementara makna yang kedua adalah qahrun li'aduwillah, melawan musuh-musuh Allah, di mana musuh-musuh Allah itu adalah setan. Sekarang kita mencoba mengkaji arti dari menahan. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk mencapai kedudukan yang paling mulia, untuk mencapai kesuksesan yang didamba, maka orang harus mencurahkan semaksimal mungkin ketahanan dalam dirinya, atau mampu menahan dirinya dari hal-hal yang bisa membuat cita-citanya itu hilang. Nah, karena ada proses menahan, maka dalam menahan tersebut butuh yang namanya kesabaran. Sabar ketika ada godaan. Seperti orang yang sedang berpuasa, mereka harus sabar menahan diri dari hal-hal yang di luar puasa itu diperbolehkan. Contoh, ya, di saat panas sedang terik, ya, kondisi kerongkongan dalam kondisi kering, di luar puasa orang boleh minum. Tetapi pada saat sedang berpuasa, maka dia harus menahan diri semaksimal mungkin untuk tidak minum. Ya. Di luar puasa, setelah bekerja sehari-hari, misal petani mencangkul atau nelayan mencari ikan, ya, kondisi perut dalam kondisi lapar, di luar puasa maka boleh langsung makan. Tetapi pada saat puasa, maka dia harus menahan diri untuk tidak makan terlebih dahulu. Pengantin baru yang sedang dalam kondisi gejolak jiwa untuk berhubungan seksual, dan itu dihalalkan di luar Ramadan, di luar puasa. Tetapi pada saat puasa, dia harus menahan diri untuk tidak berhubungan dengan
suami atau dengan istrinya, meskipun sekali lagi di luar Ramadan itu diperbolehkan. Nah, kita juga mengetahui bahwasannya banyak orang-orang yang kemudian hancur, yang kemudian karirnya itu berantakan memang karena tidak mampu menahan dirinya, menahan dorongan syahwatnya. Nah, puasa selain memiliki arti menahan juga memiliki arti memaksa. Memaksa apa? Memaksa kita untuk berbuat lebih baik, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menebarkan kebaikan-kebaikan. Karena itulah masih di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengabadikan sabda Rasulullah atau hadis Rasulullah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah membanggakan manusia, pernah membanggakan kita pada saat kita sedang meninggalkan syahwat, pada saat kita melaksanakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, ungduru ya malaikati ila abdi taraka syahwatahu wa ladzatahu wa ta'amahu wa syarabahu li ajli. Lihatlah wahai malaikat, perhatikan wahai malaikat, pandanglah wahai malaikat, hamba-hambaku itu mereka rela meninggalkan syahwatnya, mereka tidak mengikuti syahwatnya, mereka tidak tunduk pada ajakan syahwatnya, mereka meninggalkan kelezatan-kelezatan, mereka meninggalkan makanan-makanan yang bisa dikonsumsinya, mereka meninggalkan minuman-minuman yang bisa direguknya demi untuk meraih ridhaku. Nah, puasa juga demikian. Puasa yang kita lakukan adalah semata-mata menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang kita lakukan adalah semata-mata menggapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang sah, semata-mata, sekali lagi, semata-mata itu karena iman. Saya memiliki keyakinan, saya memiliki keimanan bahwasanya orang, bagaimanapun bentuk puasanya, bagaimanapun bentuk ibadahnya, baik itu puasanya itu hanya menahan nafsu makan, hanya menahan nafsu minum, hanya menahan nafsu hubungan seksual, itu di dalam hatinya ada pancaran keimanan. Kalau tidak ada pancaran keimanan, kalau tidak ada titik iman di dalam hatinya, tentu dia tidak akan mau untuk menahan makan, tentu dia tidak akan mau menahan minum, tentu dia akan melampiaskan syahwatnya, baik itu kepada pasangan yang sah atau pasangan yang tidak sah. Kita berpuasa mungkin masih banyak kekurangan, mungkin masih banyak titik-titik yang belum sempurna. Tetapi sekali lagi, dengan kita berusaha tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seksual, maka sekali lagi di dalam hati kita sejatinya ada titik iman, ada cahaya iman yang bersinar. Tinggal bagaimana cara kita merawat, tinggal bagaimana cara kita memupuknya sehingga cahaya iman itu semakin bersinar terang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai proses untuk memperbaiki diri kita, untuk melatih diri kita, untuk membiasakan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang disiplin, disiplin waktu, disiplin kegiatan, dan disiplin-disiplin yang lainnya. Kita berusaha menempa jiwa kita, menempa hati kita, melatih organ-organ tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti endingnya, sekali lagi endingnya, kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan
Ramadan tahun ini menjadi lebih bermakna, Ramadan tahun ini menjadi lebih istimewa, dan betul-betul menjadikan kita menjadi pribadi yang bertakwa, pribadi yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelak nanti di akhirat, ya, yang kelak nanti di akhirat menjadi makmum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti langkah beliau, menemani beliau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yang istimewa di bulan Ramadan selain kita berpuasa adalah diwajibkannya kita untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat untuk mensucikan harta yang kita miliki, zakat yang digunakan untuk membersihkan harta yang kita miliki. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat muslim untuk menyalurkan zakat fitrahnya di Lazis NU Pacitan dengan alamat di bawah ini, ya. Sekali lagi, salurkan zakat Anda di Lazis NU Kabupaten Pacitan, akan disalurkan kepada yang berhak dan insya Allah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.